Halo, Assalamualaikum. Ini numpang lewat ya channelnya Bapak Ainul Yakin. Iya, 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 iya. Bisa ngirim orang tua, kemudian buka usaha di rumah cukup ya. Insya Allah juga. Insya Allah cukup. Ya dengar-dengar sih bisa dua digit ya. Ya, ya sekitar itulah. Ya sekitar itu ya. Dua digit atas ya. Sekitar itu. Sekitar itu. Teman-teman, beberapa hari yang lalu saya sempat chatting lewat WA dengan salah satu alumni dari prodi D3 Keperawatan. Eh, Beliau saat ini kerja di Taiwan ya sebagai care worker. Sebagai informasi, jadi care worker itu adalah subkategori pekerjaan yang dia fokus untuk mengurus lansia ya, jadi dia tugasnya full seharian gitu ya, dia seharian tentunya per shift dia merawat lansia yang dititipkan oleh uh, uh, keluarganya di sana ya. Dan beliau saat ini sudah hampir mungkin sudah lebih setahun bekerja di Taiwan. Nah, pada video kali ini kita akan ngobrol bareng ya, ngobrol dengan beliau, dan kita akan bertanya terkait dengan ya nanti banyak pertanyaan yang mungkin saya ajukan kepada beliau terkait dengan mungkin motivasinya, kemudian bagaimana ceritanya sampai ke Taiwan, kenapa memilih negara Taiwan, sampai mungkin gaji ya, gaji care worker yang ada di sana gitu ya. Teman-teman ikuti videonya, kita akan tanya-tanya beliau gitu ya. Di Gimana? Seven. Hmm, baru pulang kerja. Tadi lembur jam 6 sampai jam 8. Sekarang di Taiwan. Jam 8 pulang. Sekarang di Taiwan jam berapa tuh? Kameranya saya jelas nggak, Pak? Jelas, jelas. Jam 9.13. Jam 9. 9.13, Pak. Jam 9.13. Di sini jam 8.13. Berarti pas 1 jam ya. Bedanya antara Indonesia sama Taiwan. Di Indonesia berarti jam 8. 8.13. 8.13. Hmm, Berarti ini habis shift malam ya? iya. Nanti malam, shift malam. Nanti Nanti malam. malam masuk. Malam masuk. Nanti malam masuk. Tadi malam libur. Terus tadi pagi masuk jam 6 sampai jam 8 lembur. Oh, Lembur 3 jam. lembur 3 jam. Waduh, banyak lemburannya nih. Lembur 3 jam. Satu jamnya 300.000. 1 jamnya 300.000 kalau diuangkan di rupiah. Di Indo. Di Iya. Indo. Kan tadi lemburnya 3 jam. 6 sampai jam 8. Hmm. Yuk, boleh tanya-tanya deh ya. Kita tanya-tanyanya mulai dari awal Ya. deh. Ya, dari awal. Oh iya, kamu anu aja deh, perkenalan dulu deh. Ini Laili itu siapa? Ya. Kemudian anak mana ya? Coba deh, perkenalan dulu deh. Oh. Hmm. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Laili Musyarofa, alumni Stikes Zainul Hasan Genggong Probolinggo, jurusan Akper, kamera dari Probolinggo, Hmm. Wangkal, Kertosono. Hmm.
Ya, terus lulus tahun berapa, Nduk? Jenengan? Sekarang saya bekerja di Taiwan, Ya, di rumah sakit Jompo. rumah sakit lansia ya. Ya, lansia. Ya enggak lansia aja sih Pak, ada anak muda, ada anak kecil, campur, Oh, campur jadi di tempat lagi itu. Ada anak kecil usia 5 tahun, 7 tahun itu juga ada. Biasanya yang masuk di panti itu yang baru pulang dari rumah sakit, yang nggak hmm, bisa dirawat di rumahnya, yang masih butuh perawatan gitu, masuk masuk ke sini. hmm, ya. Oh, jadi campur ya. Jadi di tempat kamu kerja itu ada banyak lansia, kemudian anak kecil yang memang membutuhkan perawatan gitu ya, yang membutuhkan caring dari kita gitu ya. Laili di Taiwan bulan kemarin sudah 1 tahun, Oh nggak ya, kerasa ya. udah setahun ya. Jadi sudah Ya, setahun lebih dikit ya. satu tahun sudah kurang 2 tahun lagi pulang. Ya, oke, tadi itu perkenalan ya. Lancar. Nah, jadi Laili Musarofah ini adalah alumni dari Stikes Hapsawati, Prodi D3 Keperawatan ya. Lulus tahun 2019 ya, Nduk ya. Oke, Kemudian asli anak oke, Probolinggo, 19 desanya namanya Wangkal, asli, made in, Made Probolinggo. Made in Probolinggo ya. Yang sekarang Gadis sudah desa, gadis desa Pak. gadis desa ya, oh bunga desa berarti ya. Hmm. Kemudian eh, lulus tahun 2019 dan langsung kerja ya. Langsung kerja di Taiwan ya, Dok ya. Langsung, Langsung kerja. langsung. Jadi setelah lulus dari Prodi D3 Keperawatan langsung kerja di Taiwan, teman-teman. Ya. Oke. Itu merantau. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Saya juga penasaran deh. Dulu itu pada waktu kamu masuk prodi D3 keperawatan, apakah dari awal direncanakan, oh nanti kalau saya jadi perawat saya mau ke luar negeri gitu? Oh, oke. Hmm, Coba sebelumnya sih nggak ada angan-angan mau kerja di luar negeri. Pas hmm. mau kuliah, mau masuk keperawatan aja sebenarnya orang tua kurang setuju karena biaya kurang mendukung. Oh gitu. Tapi saya bersikeras pokoknya harus perawat karena kan SMK-nya kesehatan. SMK-nya Hmm, kesehatan masa mau pindah ke jurusan pendidikan ya, ya banting setir dong kata, pindah jurusan harus belajar dari awal gitu. ya. Pokoknya harus harus kesehatan. Ya apa nanti kalau putus di tengah jalan gimana, nggak ada biaya. Mau daftar aja, mau daftar itu mahasiswa baru nggak ada uang sedikit pun. Terus kebetulan hari itu kan lebaran, jadi banyak dapat ampau-ampau. Oh Jadi gitu. Laili kumpulin kan daftar daftar pertama itu kan gelombang pertama kan 200.000. Ya. Ya ampau-ampau Laili kumpulin dapat 200.000. Ini udah ada uang 200.000 Ah, buat daftar oh, luar awal, biasa. daftar awal pas bulan puasa. Ah, Jadi daftar nekat, ibu tetap nggak setuju, tapi ayah itu maksa, ya wes gak apa-apa pasti ada rezeki gitu ya. hmm, Jadi sama ayah yang nganter, nggak izin ke ibu soalnya ibu marah-marah nggak ngizinin. Jadi berangkat ke kampus, pas hmm, kebetulan kampus hari itu libur Pak. hmm. Kebetulan ada satpam kan langsung daftar. Setelah daftar terus tes kesehatan bayar lagi kan 200.000, Ya, aduh bingung lagi uang. gitu ya. Jadi cari saudara-saudara yang belum disamperin lebaran Iya. demi dapat ampa mau daftar kuliah, ya ampun segitunya. Tapi akhirnya dapat lagi, udah udah 400.000, udah keterima masuk. Itu masih sedikit 400.000, ternyata setelah keterima harus daftar ulang dan harus bayar DP berapa waktu itu ya, sekitar 2 jutaan. Aduh itu mulai pusing.
Iya. Entah rezeki rezeki ada aja, alhamdulillah dapat. Terus kuliah, pertengahan kuliah ya meskipun biaya kurang lah, tapi alhamdulillah nggak pernah bayarnya sampai telat. Pas Hmm. pertengahan semester aku mikir kasihan orang tua kerja banding pulang pokoknya Laili itu harus bisa bahagiain, harus bisa Hmm. balas budi, nggak bisa nggak tega hari kepikiran itu aja terus Kak. Hmm. Sedangkan gaji perawat di Indonesia itu berapa sih, gaji perawat di Indonesia itu berapa sih Kak? Tapi kalau Iya. Laili kerja di luar bisa nggak ya, IQ-nya pas-pasan, Hmm. pengalaman juga Iya, iya, iya. sedikit, karena di rumah juga nggak pernah keluaran. Iya, iya. Laili juga nggak bisa naik sepeda, gadis desa bisa ke Taiwan, gadis Hmm. desa sampai ke Taiwan, aneh ya, anak desa kok sampai ke Taiwan. Ya itu Nekat, nekat ya. nekat, 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 nekat apa modal nekat, modal nekat? Serius modal nekat pada waktu itu? modal nekat sama keadaan yang memaksa Laili harus ke sini, Oh gitu. situasi Iya. dan kondisi. Iya, Iya, iya sih. Memang kalau kita dalam keadaan kepepet biasanya modalnya modal nekat gitu biasanya. nekat, nekat, modal nekat, yakin bisa, bisa nggak Nah, bisa harus bisa. hmm. Dulu ya Ya, saya pengen tahu deh nih ya. Eh, Coba dia ceritakan Laili dulu kok bisa nih ya, kok bisa ke Taiwan, atau gini dulu ya, dulu waktu masuk Stikes itu memang ingin jadi perawat atau karena terpaksa atau gimana dulu? kalau pengen perawat itu kita sebenarnya sih, kalau anak kecil ya cita-citanya pengen jadi perawat. Kenapa pengen jadi perawat? Yang lagi inginkan waktu itu cuma seragamnya putih-putih, bersih, rapi, Oh nggak iya. mikir tugasnya gimana, kerjaannya gimana, nggak ada bayang-bayang. Cuma Hmm. yang dibayangannya tadi itu seragam, kayaknya keren, putih-putih, Hmm. lihat-lihat perawat-perawat itu ya keren-keren, cantik-cantik, putih-putih. Pokoknya Hmm. kalau udah besar nanti harus jadi perawat, harus sekolah kesehatan. Waktu kecil aku masih SD, dari SD sudah pokoknya perawat, 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 perawat. Setelah masuk kuliah, oh ternyata begini mahasiswa kesehatan. Hmm. Setelah ketemu dengan Askem, aduh, KTI, ya Ah. proposal, aduh ternyata Terus, begini tuh jadi perawat itu nggak gampang, nggak hmm. susah. Iya. Hmm. Rasanya pengen mundur tapi udah terlanjur, Sudah terlanjur basah gitu ya. terlanjur masuk perangkap, jadi mau nggak mau harus. Iya, terlanjur basah, jadi ya mau nggak mau ya harus menjalani profesi sekarang perawat. Iya, 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 iya. Saya sih respect banget ya sama Laili ya. Saya apresiasi banget sama Laili. Saya tahu kalau rumah jenengan itu di Wangkal ya. Di Wangkal itu Terima kasih eh, Kak. lingkungannya sih lingkungan Hmm, desa banget gitu ya. Bahkan setengah gunung banget. lah. Jadi anak gunung lah Laili ini ya. Tapi Bukan jenengan itu gunung sih, sawah, sawah Kak. Lagi di bawah. iya, Sinyal susah. iya kaki gunung lah kalau bisa katakan ya. Hmm. Kaki gunung. Ya tapi saya respect banget sama jenengan ya. Jadi seorang perempuan yang dengan modal nekat bisa ke negeri orang, di negeri yang Iya, mungkin berapa anak kilometer dari mama. sini, ribuan kilometer dari sini bisa ke sana dan sampai hari ini jenengan survive gitu. Nah itu saya respect banget sama jenengan. Ya. Ya Dan masih semangat di sini. iya, iya, iya. Nah, oke, kemudian waktu ketika masuk kuliah gitu kan, mulai kapan jenengan termotivasi untuk kerja Hmm. di luar negeri gitu? Apakah karena
eh, gaji perawat di Indonesia itu sedikit atau karena hal yang lain? Si itu mau KTI, mengerjakan KTI, kebetulan waktu itu Orangnya kecil. keluarga lagi ada masalah. Waktu pas mengerjakan tugas akhir, keluarga lagi ada masalah, ada sedikit gangguan. Jadi waktu itu saya tuh apa ya, ambisi banget, harus kerja, harus bisa menghasilkan uang banyak segera gitu, segera banyak, intinya gitu. Tapi gimana caranya, sedangkan kalau ngelamar di Indonesia itu kan gajinya kalau masih pertama masih kecil, masih harus magang juga kan kalau pertama, sedangkan Iya, lagi iya, butuh iya. uang segera. Gimana cita-citanya itu kayaknya terlalu tinggi, kalau masih bagi Laili itu terlalu tinggi, pengen punya ini itu, pengen orang tua itu kayak gini kayak gitu, terlalu tinggi lah. Terus kalau aku di sini gimana, nggak bisa sampai kapan aku di sini gitu, intinya kalau aku tetap di sini kan anak desa ya Pak, kalau udah Ya, lulus kuliah itu kalau anak desa biasanya udah tunangan, nikah, iya, iya sih. dan lain-lain, Iya belum sih. ada bayang-bayang itu, Iya sih, benar-benar. belum mau, belum siap, belum bisa bahagiain orang tua, belum siap. Kalau Laili terus di sini otomatis disuruh tunangan, disuruh nikah, desa lah, anak desa, Ya, ya. belum siap. Jadi mau nggak mau harus kerja keluar, harus mengembalikan modal dulu, modal orang tua yang kasih waktu kuliah itu. Ya, Terus kebetulan waktu itu pas semester akhir ya, ngerjakan skripsi kan ada promosi itu kan, ya. kerja keluar gini gini gini, ke Jepang, ke Arab, ke Singapura, kemana nggak tahu kenapa langsung yang diangan-angan itu langsung tertuju sama Taiwan. Nah, Taiwan, padahal belum nah, tahu Taiwan itu gimana, belum pernah tahu tentang Taiwan itu gimana, belum pernah tahu. nah. Dengan teman-teman banyak yang pengen ke Jepang, ke Arab, Ya, semuanya Jepang. Tapi setelah ujung-ujungnya mereka yang udah pasti nulis ya, ngisi formulir itu mau masuk ke Jepang, ujung-ujungnya nggak ada yang berangkat. Sedangkan saya sih ngisi paling terakhir, antara masih minatnya itu masih ambang-ambang, nah. iya atau enggak. Tapi ujung-ujungnya yang berangkat hanya 3 orang dari sekian banyaknya kertas itu, kalau nggak salah ada 2 lembar mungkin. Tapi yang positif 3 orang, hanya 3 orang. Kylie, Novian, sama Umi. Ya. Kebetulan dari prodi D3 semua. Kebetulan dari periode tiga semua ya. Jadi pas itu langsung, hmm, Hmm. pas itu belum wisuda kita sudah dari kemahasiswaan, dari sudah dianjurkan, ini udah dikasih tahu alamatnya, ini nanti kalian kalau emang benar minat ke sini gitu ya, ke bagian ini gitu. Jadi kita ke sana dulu, di sana kita sekolah bahasa sambil nunggu job, Ah, nunggu job ya. gitu. Jadi memang dari awal Laili bahasa Cina ya di sana ya. Berarti nggak bisa sama sekali sebenarnya. Mandarin ya, benar-benar dari nol. Nah, Jangan, ya. jangan bahasa Mandarin, bahasa Inggris aja. Nol, lainnya nggak bisa sama sekali, benar-benar nol. Nol ya. Tapi ya alhamdulillah di sini karena sudah terbiasa setiap hari kan, yang diajak ngomong kan orang Taiwan, jadi ya Ya. paham-paham lah dikit demi sedikit, seiring berjalannya waktu ya bisa. Itu pelatihan Padahal dari berangkat ke sini benar-benar nggak ngerti apa. hmm, itu pelatihan dari PT itu untuk bahasa Mandarin. Sekolah. Itu berapa bulan dok? Jenengan Hmm. dari masuk pelatihan PT sampai jenengan mau berangkat. Sekolahnya sekolah Mandarin, ya sekolah Mandarinnya itu dari pemerintah itu ya, 3 bulan itu kita sudah sekolah, belajar nulis, langsung ngomong, dihafalkan, jadi cepat nulis
nulis, dikasih waktu 10 menit, dihafalkan, maju ke depan, terus ngomong. Tiap hari kayak gitu ya. Awalnya sih kan karena kelamaan nunggu, awalnya bosen, tiap hari ngafalin, terus lulus kuliah dipikir langsung berangkat aja ya ke Taiwan, gak usah sekolah, gak usah hafalan. Mikirnya gitu ya. Instan gitu Gampang ya. sekali. Nyatanya masih harus hafalan, masih harus sekolah, harus praktek dulu, Pak. Hmm. Praktek cara kerja di Taiwan gimana, kita di PT diajari Hmm. Ya, SOP-nya itu. ya. Memang benar-benar disiapkan ya. Jadi orang-orang yang Mm-mm. eh, jenengan kan di sana kan bekerja sebagai care worker ya, yang merawat Mm-mm. merawat lansia mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Dan itu kerjanya satu shift ya. Mm. Hmm. Mm. Nah, Satu hari ada 2 shift. ya, saya masih ingat dulu yang mengantarkan siapa sih? Umi ya, yang mengantarkan Umi ke bandara itu saya sama Pak Awin. Mm. Hmm. Kalau Laili Mm. dulu diantarkan siapa ke bandara tuh? Bu Novar dengan Pak Junaidi. Bu Nova pada Pak Junaidi ya. Mm. Oke, berarti jenengan kan dari prodi tiga kan ada 3 orang, jenengan Laili Mm. Musarofa, kemudian Novian Lestari ya, kalau nggak salah namanya ya. Kemudian Mm. Umi Aziza. Nah, itu Mm. jenengan berarti kan tinggal satu rumah sakit apa beda kota? Beda kota, beda rumah sakit, beda Hmm. tempat, Hmm. jauh-jauh. Selama di Taiwan 1 tahun belum pernah ketemu mereka. Oh serius? Yes, belum pernah ketemu karena jauh-jauh, yang paling jauh itu Novian. Hmm. Novian itu di daerah atas di Taipei. Oh Taipei, Sedangkan Umi, ya, sedangkan Umi di Taichung, Taichung, terus? Taili daerah bawah Hmm. di Tainan. Hmm. Yang berangkat pertama itu Novian. Setelah Novian, Umi Aziza baru Laili terakhir. Berangkatnya nggak bareng. Bareng ya. Tapi satu PT ya. Hmm. Satu PT. PT. Oke. Leli, di sini di Indonesia itu sudah 80.000 orang yang terinfeksi COVID-19. Saya nggak begitu Hmm. dengar banyak terkait informasi di Taiwan, karena Taiwan itu kan dekat sama Cina kalau nggak salah ya. Nah, pada waktu awal-awal di bulan Maret itu kan Indonesia kan rame-ramenya COVID. Kalau di Taiwan Hmm. sendiri, sekarang gimana perkembangan COVID di sana? Di Taiwan itu kayaknya nyebarnya COVID itu, ada berita COVID sekitar 1 bulan 2 bulanan. Setelah itu pemerintah Taiwan mengumumkan sudah aman karena tidak ada penambahan, tidak ada, Gitu ya, semuanya udah aman. Sampai sekarang sudah aman. aman ya. Kalau di sini kan new normal. New normal itu kan kayak saya kerja Hmm. sekarang, kerja di kantor gitu kan harus cuci tangan, kemudian pakai masker gitu. Kalau di sana ada protokol kayak gitu enggak? Waktu COVID itu iya, kemana-mana wajib masker, terus tidak boleh keluar rumah, tidak boleh keluar rumah. Benar-benar kita selama 1 bulan nggak keluar rumah. Mau keluar beli makanan itu boleh, tapi dibatasi Hmm. 1 orang. Perwakilan mungkin yang lain titip. Hmm. Dibatasi waktu 1 jam. Hmm. Nggak boleh naik kendaraan, nggak boleh naik bis, nggak boleh taksi, nggak boleh mall, nggak ada toko-toko juga banyak yang nggak buka. Hmm. Dan masyarakatnya patuh ya. Kenapa? Dan masyarakatnya sana patuh-patuh ya, disiplin banget ya. Iya. Terus Ya. kita seperti masker itu didata dari sini. Wah, Kita dapat dosis. keren sih kalau ada negara yang bisa mengatur protokol seperti itu dan masyarakatnya aware terhadap kesehatan sih. Dan itu tuh keren banget sih. Alhamdulillah. Ya, ya sayangnya kita di Indonesia ini sudah 80.000 lebih loh yang terinfeksi, kemudian Hmm. yang meninggal sudah 3.200 lebih sekian ya. Itu sayang sekali sih. Ya, Hmm. oke, kita jenengan sudah cerita tadi ya, mulai dari awal kuliah, kemudian bagaimana bisa masuk ke kerja di Taiwan gitu ya, motivasinya apa itu sudah jenengan cerita. Nah, ketika sampai di Taiwan, gitu kan, ketika sampai di Taiwan, apakah langsung kerja gitu, atau mungkin ada Hari pertama ya, sampai
kan kita berangkat pagi dari terbangnya kita itu jam 6 pagi sampai sini sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore kita di bandara nunggu dijemput, terus di penginapan sampai jam 1 malam. Terus pagi-paginya kita jam 4 sudah harus bangun medical. Kita sebelum masuk rumah sakit itu harus medical dulu. Medical semuanya, medical fit. Setelah itu sama agensi itu kayak penanggung jawab kita di sini. Dibawa ke rumah sakit. Baru nyampe rumah sakit, kan gedungnya tinggi ya Pak ya. Ada lantai 6. Kebetulan Laili berdua dari Indonesia, teman dari Sumatera, yang satu PT, satu tempat di sini. Enggak ya kita di sini, aduh, gimana bisa enggak ya? Awalnya belum masuk gerbang itu, aduh, kita benar-benar sudah di negara orang ini. Nervous banget ya? Gimana? Iya, kebetulan kan Laili kurus sekali ya, dan teman Laili juga kurus. Gimana ya, badan kita kurus di sini di negara orang, nanti nggak kuat gimana? Sama waktu itu kan sama, ayo kita mau pulang. Niat mau pulang waktu itu pertama. Terus masuk, diantar ke dalam, gimana kalau nanti kalau nggak bisa ngomong sama bosnya gimana? Ternyata masuk, kita udah disambut. Ternyata teman-teman kerja di sini banyak dari Indonesia. Kupikir kan cuma 2 orang, aku sama teman itu ya Pak. Ternyata ada 16 orang Indonesia. Wow. Ada 16 jadi orang. Ya, alhamdulillah ya, nggak kesepian, bisa ngobrol banyak. Ya, adalah teman-teman saudara di sini, jadi saudara. Ya, awal-awal sebulan 2 bulan itu ya nggak betah, namanya kan masih beradaptasi ya Pak ya. Beradaptasi dari semuanya, lingkungan, bahasanya, teman, dari makanan juga. Di sana nggak ada pecel ya? Kenapa Pak? Di sana nggak ada pecel ya? Pecel ada. Ada? Semua ada. Pecel, terasi, teri. Oh ya? Ada. Semuanya ada. Ada ya? Peye. Cuma peye? Ada. Lengkap. Tempe. Ya, di sini kan ada toko Indonesia kayak gitu Pak. Ya berarti kan jenengan nggak terlalu, adaptasinya nggak terlalu keras gitu, karena ya mungkin lingkungan yang paling kita perlu adaptasi banget itu kan bahasa, kemudian pola ya, pola di sana itu kan mungkin berbeda dengan kita. Kalau kita di sini kerja itu mulai jam 8 lah kalau di sini ya. Kalau di sana mungkin pagi banget. Oke, kalau jenengan dengan sebagai care worker di sana merawat lansia, ceritakan deh mulai dari awal jenengan, misalkan shift pagi itu mulai dari awal sampai jenengan pulang, coba deh cerita deh. Ngapain aja tuh? Kegiatannya gitu ya? Iya. Oh, bagian aja ya Pak ya, karena kan nggak bisa semuanya itu. Ya. Dari kan Laili sekarang bagian shift malam. Ya. Dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Ya. Istirahatnya itu ya, istirahatnya jam 1 sampai jam 2 malam. Istirahat tidur. Pagi itu kita masih operan dulu, sama kayak di Indo kan juga operan. Kalau pertama itu operan shift. Operan, terus kita langsung, kan kita di sini kan worker ya. Kita sama omnya itu di Fanten, kayak istilahnya dimiringin, ganti posisi tidur ya, bantu ganti popok gitu juga. Susu nyonde susu. Kalau malam kerjanya sih agak ringan daripada pagi. Kalau pagi ya kan
sama kayak itu input apa itu ada, tapi kalau malam kan enggak, pasiennya tidur santai lah. Cuma kalau sekali ada yang gawat itu sama kayak RCP itu ya ada juga. Ya, sebentar saya tanya dulu. Di sana jenengan tuh kerja di rumah sakit atau di panti atau perusahaan yang menyediakan tempat untuk apa namanya untuk lansia dan anak kecil yang membutuhkan perawatan. Jadi bentuknya itu apa? Apakah rumah sakit, apakah panti atau PT yang jenengan tempati sekarang ini? Anu apa sih? Panti jompo. Oh, panti jompo ya. Panti jompo. Ya, kalau rumah sakit kan mesti ada dokternya. Panti jompo lansia. Ada perawat. Tapi juga ada orang mudanya. Oh iya gitu. Ya ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya deh. Kalau boleh nanya sih, ini jangan bisa boleh jawab, boleh nggak jawab ya. Gaji ya, gaji jenengan sebagai care worker di sana selama sebulan itu jenengan bisa take home pay-nya sampai berapa deh kalau dirupiahkan? Kalau boleh jenengan jawab sih. Aduh, nominalnya ya cukup lah Pak buat makan. Buat makan, buat orang tua. Gak enak lah kalau disebut Pak. Gak enak ya, tapi cukup lah ya bisa ngirim orang tua, kemudian buka usaha di rumah cukup ya. Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Ya dengar-dengar sih bisa dua digit ya. Ya sekitar itulah. Ya sekitar itu ya, dua digit atas ya. Sekitar itu. Sekitar itu. Ya nggak apa-apa sih. Jadi nah ini bekerja care worker di sana gajinya lumayan ya kan. Jadi ini merupakan motivasi juga ya buat teman-teman ya mungkin ya di Indonesia ya. Ya buat adik-adik. Ya jadi perawat tuh nggak harus kerja di dalam negeri gitu ya. Ya kalau di luar negeri masih tinggi deh permintaan untuk perawat, apalagi di negara-negara kayak Taiwan, kemudian Cina, kemudian Jepang itu kan masih banyak dibutuhkan. Oke, seperti itu ya. Kemudian jenengan kontrak dengan PT berapa tahun, Leli? Kontraknya sih itu bukan dengan PT tapi dengan sini langsung. 3 tahun. Oh, dengan kontrak dengan 3 tahun ya. Kemudian ada rencana ya ada rencana nambah lagi enggak? Rencana sih pengen nambah. Pengen nambah lagi ya. Tapi sama orang tua disuruh pulang. Oh gitu ya. Udah cukup 3 tahun. Oh gitu. Iya. Ya, belum tahu kepastiannya mau nambah atau apa belum tahu. Ya sih emang kalau perempuan kan ya emang harus pulang ke rumah lah, pulang ke Indo gitu kan. Kan masih ada rencana-rencana ke depan kan yang kalau yang perempuan ya apalagi orang tua mikir ini anak saya perempuan nikahnya kapan kan gitu. Ya enggak? Iya, teman-teman sudah pada berkeluarga. Nah ya itu. Kalau si Umi sama si Novian itu sama kayak jadi nggak mau nambah juga, nanti mau pulang juga kontraknya gitu. Kalau habis kontrak pulang. Ya. Kurang tahu sepertinya sih iya sama. Sama 3 tahun ya. Ya Novian sepertinya ya sama kontrak. Ya. Kemudian kalau saya bertanya lagi, kalau saya bertanya lagi sih, dari jenengan kerja awal sampai sekarang sudah setahun lebih, sudah dapat apa di rumah? Dapat mobil, dapat rumah baru, atau usaha? Kalau mobil belum Pak.
mobil belum. Tanah Laili ya? sih lebih suka ke kalau mobil sih mobil nanti nggak bisa dapet apa. Laili Hmm. lebih suka ke kayak tanah gitu. Ya, ya. Tanah kan investnya nanti tahun tambah Benar. tahun lebih mahal. Iya, benar sih. Kalau Iya. belum, mobil belum. Iya, nantilah Nanti ya. mungkin dari hasil tanah itu kita beli mobil gitu. Kan jenengan kan masih kurang 2 tahun. Nah, cukup lah nanti jenengan beli tanah buat rumah, kemudian beli mobil. Nah, nah, beruntung sekali ya yang jadi suamimu ya. Kok bisa gitu, Pak? Loh iya Ya, iya dong. nanti suaminya harus lebih Oh gitu ya. Oh iya, benar itu benar sih. Jadi suaminya harus lebih juga sih. lebih. Hmm. Nanti tanya dulu tabunganmu berapa? Benar Boleh sih. nggak, Pak? Iya, kamu punya tabungan berapa? Kemudian sawahmu selebar apa gitu. Alah, enggak lah, Pak. Enggak. Bercanda, Pak. Bercanda. Bercanda ya. Bercanda. Ya, ya saran saya sih cari yang soleh lah ya. Soleh. Iya, Itu yang yang Islam agama. itu yang paling penting sih kalau saya. Yang Ya, penting sama orang tua baik, sopan. hmm, hmm. Ya, kalau si Umi sudah kayaknya kemarin saya Hmm. chatting sama Umi sudah punya pasangan deh. Ya, saya tahu. Iya, iya, Ah, ah. Kemudian sih iya. nggak tahu yang nggak dengar kabarnya itu si Novian sih. Novian itu saya punya nomornya. Ya, kemudian tapi Hmm. nggak maksudnya saya masih belum berani chatting karena beliau juga kayaknya nggak pernah ada statusnya nggak kok nggak sering gitu. Jadi saya belum Hmm. sama beliau sih, Novian itu. Kemudian Ya, karena jadwalnya padat dia, Pak. ya. Kemudian apa lagi ya? Kalau jenengan di sana eh, lembur itu dibayar berapa? Lembur 1 jamnya itu sekitar 1 jamnya 300. 100.000. Hmm. Bulan bisa berapa jam lembur? Nggak nentu sih. Satu, satu bulan kadang 3 kali lembur, kadang 4 kali lembur. Satu kali lembur itu berapa jam? Nggak nentu. 3. 3 jam. Hmm. Itu 3 lumayan jam ya. kalau 4 kali 4. Ya, anggaplah rata-rata 4 kali dalam sebulan. 4 kali 3, Hmm. 12. 12 kali 3 sudah 3.600.000. Lumayan sih. Kemudian jenengan tinggal di mes. Mesnya bayar apa enggak? Mes enggak, Enggak bayar. Berarti sudah free ya? bayar yang pertama itu. Hmm. Gitu. 2,5. Oh gitu. Kemudian makan tuh. Hmm. Makan jenengan berapa Sudah kali? masuk mes Sudah masuk makan juga? 2 kali. Kalau makan nasinya 2 kali di sini. Oh, makannya 2 kali. Siang sama sore. Makan malam lah. Kalau kalau saya lihat jenengan habis status itu sama si Laupan itu makannya kok wow gitu. Saya sih wow gitu ya. Jadi satu meja Ya. besar gitu ada berapa banyak makanan gitu. Itu sebenarnya yang itu beneran yang terakhir si Laupan. Laupan tuh apa sih Laupan? Iya, bosnya. Iya, kadang kalau rapat, ada rapat. Ada rapat, iya sekalian bawa makanan. Jadi kita disuruh makan dulu, setelah makanannya habis baru rapat. Kalau ada masalah baru dimarah-marahin. Udah kenyang kan? Gitu. Oh gitu ya. Jadi Kadang kalau ada ya bisa ya berarti lebarannya sini, kadang Pak. ya ya. Jadi saya pikir bos kamu itu ya care banget sama karyawannya ya di sana ya. Jadi semuanya diperhatikan mulai dari makannya, tempat tinggalnya itu diperhatikan. Ya respect banget sih sama orang seperti itu. Memperingati hari apa? Itu selalu ada acara. Setiap ada Taiwan kan sedikit-sedikit ada Iya. acara hari ini Ada. selalu makan.
sebelum makan ya. Kemudian ada angpau juga, gitu kan? Iya, Angpau, iya. iya ada angpaunya. Jadi kalau di Taiwan itu ada 5 kali, 5 kali ya kalau salah, 5 kali hari raya besar, dan Hmm. 5 kali itu ada angpaunya, gitu ya. Iya, Ya. selalu. Selalu ya. Yang ditunggu-tunggu itu, Pak. Angpau itu berapa kali gaji, atau mungkin setengah kali gaji, atau 1 kali gaji? Ya nggak sampai ya, kadang cuma sepertiganya. Sepertiga gaji. Kecuali lebaran besar, kalau lebaran besar itu 1 kali gaji. Oh, jadi kalau hari besar itu 1 kali gaji. Ya, Kalau kalau lebaran biasa-biasa paling ya 1 juta, 1.500, 2.000, 5.000 paling banyak. ya. Hmm, Hmm. Coba deh, Laili deh, kasih motivasi sama teman-teman deh yang mau keluar negeri deh. Kenapa, Pak? Ya, jenengan kasih motivasi sama adik-adik kelas jenengan yang pengen keluar negeri itu harus bagaimana. Kemudian ya motivasi biar bisa juga ke luar negeri kayak jenengan dan teman-teman. Hmm. Iya sih, dari kemarin-kemarin banyak adik kelas yang chat tanya-tanya gimana caranya. Teman-teman itu yang seangkatan juga banyak yang tanya gimana bisa kamu kok nekat, kerjanya gimana, banyak yang tanya-tanya. Hampir tiap hari Laili balas chat mereka yang konsul itu, gimana ceritanya kok bisa di situ, kamu kok kelihatannya betah, kok kelihatannya sekarang tambah gemuk, kayaknya happy sekali di situ, Ya, ya, ya sih. jalan-jalan apa libur terus, biasalah. Padahal aslinya di sini ya kerjanya ya sama berat, cuma nggak terlalu dipikirin, dibawa enjoy santai Ya, ya. ya kan, biar Ya. tidak terlalu capek. Harus dibawa rileks. Ya sih, yang namanya kerja kan mesti ada sukanya, ada dukanya kan. Ya, pasti adalah. Nggak mungkin bekerja, apalagi dengan bekerja di orang lain, apa dengan negara orang itu kan pasti suka terus karena gajinya besar gitu, pasti suka kan, nggak gitu juga kan, pasti ada dukanya gitu ya. Sekarang saya tanya deh, sukanya jenengan di sana apa, dukanya apa deh di sana tuh? Sukanya di sini ya, kerjanya itu intinya disiplin, teratur. Lalu sukanya kayak gitu. Kalau sudah harus sesuai SOP semuanya, nggak ada menurut ini. Kalau udah senior harus kayak gini, nggak ada. Ini nggak ada perbedaan, baru senior kalau nggak ada perbedaan, semua sama. Orang sini maupun orang Indo itu sama. Terus sukanya ya gaji. Gajinya Ya, itu, Pak, yang ya, bikin gaji. semangat kerja-kerja. Kalau udah mendekati hari gajian, keren, semangatnya minta ampun. Semangat ya. Wah, ini kemana ini, wih, kubur sekali pegang itu. Ya, dukanya sih pulang kerja, makan, tidur, kerja lagi. Intinya kalau nggak pinter-pinter cari waktu buat ngibur diri itu rasanya capek sekali ke badan. Ya, ya. Paham sih. Ya gitu sih, Pak, tapi ya kebanyakan senangnya sih. Selama ini banyak senangnya, dukanya masih sedikit-sedikit. Mungkin ya dukanya kalau seperti kemarin hari lebaran, Laili kerja, di rumah lagi lebaran, sholat id, Laili Gitu ya. itu jauh dari keluarga, itu yang dukanya. Ya, itu dukanya ya. Ya iyalah, pastilah ya, jenengan kan perempuan ya, perempuan apalagi tinggalnya jauh dari orang tua, pasti dukanya kangennya itu sama orang tua ya. Iya, udah perempuan, anak tunggal. Oh iya, kamu anak tunggal ya? Anak tunggal. Anak tunggal ya. Wah, beruntung sekali nih suaminya ya. Banyak investasi, punya rumah, punya tanah, nanti punya mobil. Anak tunggal lagi. Iya, Pak, ya, Pak. Belum ada, Pak, belum ada. Masih belum ada kepikiran ke sana ya?
Ya belum Ya, ada, ya sih, belum ya ada sih. calonnya, belum ada bayang-bayang. Belum ada barang-barang. Santai aja lah. Oh Jadi iya, kalau nanti, itu lagi Pak. Saya pesan, hmm, pesan buat adik-adik kalau emang minat ke sini ke Taiwan, hmm, kalau masih ada ikatan sama seseorang, kebanyakan pengalaman ya dari iya ya, teman-teman di sini kalau ada hubungan entah tunangan, pacar, di sini itu berat, rasanya nggak betah, banyak yang udah mundur, pulang pulang ke bulan pulang gitu. Banyak sekali oh, karena itu pasangan itu nggak bisa, kalau kalau jomblo itu enak kan, nggak ada yang ngarang, nggak ada apa, benar enjoy. sih. Jadi, Kalau masih ada ikatan itu susah, susah. iya, iya, Jadi kalau misalnya ada pasangan itu harus pikir-pikir dulu daripada udah nyampe sini, kan nggak mudah kesininya, iya sih, tiba-tiba pulang itu kan kasihan, eman-eman gitu lah. Itu iya, harus pikir-pikir dulu matang-matang iya, ya. kalau Berarti, emang benar-benar tuh ya berarti kalau itu mau kerja di, kendalanya. berarti kalau mau kerja di Taiwan harus benar-benar harus benar komitmen ya. Komitmen dalam arti kalau punya Iya. pasangan ya pasangannya jangan rewel gitu kan. Jangan rewel gitu kalau punya pasangan. Atau sekalian kalau Mm-mm. nggak mau apa nggak kerja gitu ya harusnya masa putus sih bilangnya. Ya ditangguhkan dulu ya sampai masa Iya. yang akan benar-benar tepat gitu. Ya gitu ya. Jadi benar-benar fokus kerja di Taiwan untuk menjadi seorang care worker di sana. Ya, Iya. ya. Jadi itu aja mungkin Laili ya. Terima kasih jenengan sudah bisa Iya. hadir di Sama-sama Pak. hmm, Ya, terima meluangkan waktunya. Saya kasih. tahu jenengan sangat capek, sangat Maaf sibuk, gitu kan. Tapi kalau ada kata-kata yang salah. oh Kalau enggak ada ada salah, kata-kata yang santai salah, aja. maaf ya Pak ya. Ada Enggak, atau salah ucap. ya, 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 Dok. Oke, terima kasih Laili. Kapan-kapan boleh Sama, sambung lagi ya. boleh-boleh Iya, banget. ini Doain rencananya. lagi terus ya Pak. Iya, saya doakan jenengan bisa kerja di sana betah, ya kan, sampai 3 tahun ke depan Amin, dan amin, pulang ke sini amin, selamat dan sehat. Ya, amin. oke, terima kasih Terima kasih Laili. Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya.